Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan karunia-Nya dilimpahkan kepada kita dan izinnya hingga kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan kali ini. Melanjutkan seri merajut kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita telah membahas mengenai khusyuk yang terbagi menjadi dua. Ada khusyuk fisik, ada khusyuk batin. Khusyuk fisik ini lebih mudah untuk ditangani, lebih mudah untuk diamalkan. Dikarenakan ketika seorang itu sedang sholat dan dia tenang dalam segala gerakan sholatnya, maka itu sudah termasuk dia khusyuk di dalam fisiknya. Dia enggak tolah-toleh, dia enggak garuk-garuk, ya, dia enggak nguap. Apalagi sholat isya kan nanti yang nguap itu udah takbiratul ihram tuh tarawih nguap terus ya rakaatnya. Nah, kalau kita nggak seperti itu, dijaga dengan baik, maka kita sudah termasuk khusyuk secara fisik. Alhamdulillah, bersyukur dengan itu. Tetap harus bersyukur. Tapi ingat, jangan lupa dengan khusyuk batin. Ada khusyuk batin yang dimana pikiran kita ini juga harus memikirkan gerakan-gerakan dan makna di dalam sholat. Ya. Hentikan memikirkan perkara yang ada di luar sholat. Sudah tinggalkan. Cukup tinggalkan saja. Sejenak sholat berapa lama sih? Udahlah, tinggalkan sejenak. Ya. Makanya nanti kalau yang pas buka puasa dia nggak tahan tuh kebelet, lapar banget kan, makan aja nggak apa-apa. Santap aja 2 box nanti ya Pak ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa nahan nggak apa-apa gitu, nggak mengganggu sholatnya, itu juga nggak apa-apa. Jadi bisa makannya belakangan. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Ya. Hindari sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasi kita di dalam sholat, sehingga khusyuk batin nanti nggak tercapai nih. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena ini yang cenderung lebih sulit dibandingkan melatih khusyuk dalam fisik. Syaitan itu nggak berhenti menggoda kita, termasuk ketika sedang sholat ini. Maka perlu diperhatikan. Ya. Sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas, ketika sudah sholat mulai diingatkan perkara A, masalah B, ya, masalah C, yang mungkin nggak pernah terlintas dalam benak kita tuh sebelumnya. Tiba-tiba kok muncul aja gitu ketika sholat. Perkara yang 10 tahun lalu, itu keingat kembali bisa. Itu kenapa? Karena was-was itu syaitan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kita lindungi diri kita dari ini. Ketika seorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan khusyuk fisik dan khusyuk batin, maka insya Allah sholatnya menjadi sholat yang sempurna. Ya. Pahalanya pun luar biasa berlipat. Dan dia akan merasakan ketenangan di dalam sholat. Dia akan merasakan kelezatan di dalam sholatnya. Saya nggak tahu apakah jamaah sekalian, dan saya berharap di antara jamaah sekalian di sini yang hadir sudah merasakan, pernah minimal merasakan tenang ketika sholat. Ya. Dan pernah merasakan nikmatnya sholat. Karena itulah yang menjadi kunci kita jadi rindu dengan sholat. Rindu dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin komunikasi dengan Allah Tabaraka wa taala. Makanya kalau orang sudah dia jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang melebihi segalanya, maka dia menjadi orang yang apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan. Apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan dengan segera. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Itu contoh yang nyata. Baik. Yang berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai khusyuk fisik ini. Karena khusyuk batin cuma ada satu spot dia, satu pembahasan saja. Tapi kalau khusyuk fisik ini yang perlu kita bedah sedikit. Jadi khusyuk fisik ini ada dua. Ada yang pertama ya, yaitu khusyuk fisik yang pertama fokus memikirkan gerakan sholat sesuai dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Pak Kiai atau sunnahnya Rasulullah? Pak Kiai yang mengikuti sunnah Rasulullah. Iya, kita kadang nggak bisa mengikuti sunnah Rasulullah secara langsung. Terkadang atau seringkali kita terbatas dengan ilmu agama, ilmu fikih, ilmu usul fikih, bahasa masih banyak lain lagi. Qaidul fikihnya kita masih belum belajar itu semua, apalagi bahasa Arab. Jadi tentu kita mengikuti guru kita yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada hadis-hadis yang gamblang yang bisa kita amalkan langsung ya. Kita pahami, kita amalkan itu bisa. Tapi ada juga hadis ya. Banyak hadis yang lainnya yang itu perlu penafsiran, perlu adanya pendapat ulama, penjelasan dari para ulama. Maka kalau belajar agama, Pak Bu, belajar itu ada gurunya. Ya, seperti sekolah ya kan? Mau sekolah aja ada gurunya. Nah, ada sekolah nggak ada gurunya, Pak. Datang gitu ke sekolah, anak kelas 1 SD gitu nggak ada gurunya. Suruh buka buku sendiri. Ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Begitu juga dengan kita. Belajar agama apalagi. Kalau masalah dunia aja seperti itu, apalagi perkara akhirat, mesti ada gurunya. Dan carilah guru yang memang kompeten dalam bidangnya. Ya. Sama kalau kita belajar di perguruan tinggi kan, mau kuliah kan gitu. Apakah dosennya itu
nggak ngerti dengan pemateri yang dia bawakan, ya tentunya dia paham. Nggak mungkin kita jurusannya pendidikan, kemudian yang ngajarin dosennya dosen apa ekonomi gitu kan, nggak nyambung. Kecuali pendidikan ekonomi ya. Jadi semua ada ahlinya. Nah, perlu kita cermati itu. Baik, khusyuk yang fisik yang pertama ini adalah fokus memiliki gerakan sholat sesuai dengan sunnah. Berarti kalau begitu, Pak, kalau kita mau sholat, untuk mengamalkan yang pertama ini, caranya seperti apa, Pak? Jadi sekarang apa Q&A ya, tanya jawab, tanya jawab. Maksudnya biar enggak menghayal makanan box itu. Kira-kira untuk mengamalkan supaya kita dapat fokus nih mikirin gerakan sholat sesuai sunnah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Gimana? Memahami bacaan. Memahami bacaan. Itu nanti masuknya ke khusyuk batin. Ah. Jadi kita ini kan mau sholat biar khusyuk dalam fisik. Di antaranya kita ketika sholat gerakannya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliaulah guru, ya, guru dari semua kaum muslimin ini. Jadi tentu kita harus belajar kepada beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui hadis-hadis yang disampaikan dari para sahabat. Nah, untuk mewujudkan yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Supaya gerakan kita tuh seperti kayak Nabi SAW. Jadi kalau kita sholat itu benar-benar kayak ngerasa. Seperti kemarin kita makan itu. Makan buah labu, kolak labu. Labu kuning. Kita sempat di sini makan kolak labu kuning. Kenapa? Karena Nabi SAW senang dengan labu kuning. Ya, kan? Nah sekarang kita sholat gerakannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Gerakannya pas sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Gimana? Belajar tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk khusyuk mencapai khusyuk yang pertama ini, maka kita harus belajar dulu tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Oh tenang mas, saya mah dari SD tuh udah khatam itu. Oh dari SD saya sholat, bahkan TK saya sholat. Baik. Apakah ada yang keliru kalau kita ingin mengkonfirmasi apa yang kita dapat di sejak TK tadi? Sejak TK itu kita belajar kembali, kita konfirmasi dan kita baca buku-buku tentang tata cara sholat Nabi. Salah nggak kira-kira? Gak ada yang salah. Justru itu menguatkan kita tentang pelajaran kita dapat sejak kita TK. Kalau TK-nya Islam ya, wah ternyata benar ini sesuai. Nah kalau tidak, inilah momen kita memperbaiki itu. Gitu. Karena bisa jadi guru pada saat itu menyampaikan kekeliruan, bisa jadi. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Ya. Maka perlu kita pelajari kembali tata cara salat Nabi SAW. Bagaimana beliau takbir, bagaimana beliau bersedekap, bagaimana beliau ruku', bagaimana beliau sujud, bagaimana beliau duduk di dalam salat, bagaimana beliau melakukan tasyahud, bagaimana beliau salam. Itu semua dipelajari. Butuh waktu. Kenapa kita pelajari hal dunia itu mudah dan gampang, tapi untuk pelajari ini kok seakan-akan kayak kita sok pinter gitu. Jangan seperti itu. Apa kita masuk perkuliahan? Ah, gak usah belajar, tenang dosen. Pak Prof, saya udah khatam dari TK ini.
Iya, apa kata kita begitu? Kan enggak. Sama dengan urusan agama, jangan seperti itu. Jadi kan diri kita nggak tahu, makanya kalau kita menuntut ilmu, mau itu ilmu dunia sekalipun di perkuliahan, kita nggak boleh ada sifat sombong, takabur. Hilangkan itu semua, jadikan diri kita tuh bodoh, nggak ngerti apa-apa. Belajar dari dosen kita, belajar dari guru kita, supaya ilmunya masuk. Karena di antara penghalang kita mendapatkan ilmu adalah yang pertama kesombongan, sudah sombong dulu. Ya. Nah ini yang harus kita jauhi sifat seperti ini. Penyakit hati ini harus kita obati ya. Baik. Kemudian khusyuk fisik kedua, yaitu merenungkan makna setiap gerakan sholat. Ya. Ini bukan bacaan. Ini bukan bacaan. Ini merenungkan makna setiap gerakan sholat. Berdiri, kenapa sih kita berdiri ketika sholat? Kenapa sih kita itu mengangkat kedua tangan kita ketika, kenapa sih kita bersedekap? Apa makna di balik itu? Kenapa kita sujud? Apa makna di balik sujud? Kalau kita nggak paham mengenai ini, ya jelas saja sholat kita itu tarawih itu 23 rakaat hanya 7 menit. Wajar. Itu sangat wajar karena nggak paham. Ya. Merasa sholat itu kayak panas gitu, pengen cepat selesai. Sholat itu ketenangan, sejuk, adem, pengennya lama-lama sholat, bukannya pengennya cepat-cepat. Orang kita sedang berkontak dengan Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kok pengennya segera. Tapi kalau menjalin hubungan sama Pak Presiden ya kan, pejabat-pejabat ini pengennya lama. Kebalik. Nah, ini yang kita perbaiki dan kita ketahui makna setiap gerakan sholat. Makanya kalau seorang itu sudah mikirin gerakan makna gerakan sholat di dalam sholatnya, udah sibuk, nggak mikirin lagi tuh masalah besok bayar hutang gimana, ya, besok buka puasa pakai apa, nggak usah mikirin, sudah sibuk. Kenapa ya sendiri? Apa makna bersedekap ini? Apa roh? Itu udah pikirannya sudah full. Dan dari mana kita mengetahui itu semua? Makna dari gerakan sholat itu. Dari mana Pak? Dari mana? Dari mana Pak? Dari yang pertama Al-Quran. Dari hadis. Yang kedua. Dari perkataan para ulama terdahulu. Yang telah menjabarkan kepada kita semua. Nah, sumbernya seperti itu. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi para ulama terdahulu itu memang sudah masa silam itu mereka sudah mencapai kayak pol-polnya ilmu gitu kan. Mendalami ilmu agama itu syariat Islam itu begitu luasnya, begitu dalamnya. Sehingga mengambil kesimpulan gerakan sholat ini maknanya ini dari apa? Dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa. Baik. Yang berikutnya, permulaan makna dari setiap gerakan dan bacaan sholat. Kita mulai dari sini, slide ini nih, kita akan mulai menyelami makna dari setiap gerakan dan bacaan sholat kita. Ya. Namun sebelum itu, gitu. Jadi sudah di disclaimer gitu. Tapi sebelum itu, mari kita
sama-sama menanyakan diri kita, apa sih makna sholat itu sendiri? Sebelum kita membahas makna gerakan sholat, bacaan sholat itu apa, yuk kita coba tanyakan diri kita, apa sih makna sholat itu sendiri? Monggo kita buka forum komunikasi. Oh, ya. Ya. Silakan yang mau menyumbangkan pendapatnya. Kira-kira sholat itu apa sih? Apa sih sholat itu? Ya, sholat itu doa katanya. Sholat itu doa. Betul apa betul? Kok kayaknya ragu nih. Ini wajah-wajah yang ragu ini. Masih banyak ragu, Pak. Bener apa enggak ini? Sholat itu maknanya doa apa bukan? Kayaknya baru sedikit kayaknya. Kayaknya masih banyak lagi masih kayak iya enggak ya? Salah nanti saya dapat berapa ya? Nol. Enggak ada angkanya. Kita enggak kasih nilai merah aja. Baik. Yuk kita simak. Makna sholat yang pertama adalah doa. Masya Allah. Betul Pak. Mumtaz. Masya Allah. Betul. Yang pertama maknanya adalah doa. Jadi yang akan kita bahas makna sholat ini adalah secara bahasa atau bahasa gaulnya secara etimologinya. Ya. Susunan kata di dalam sholat itu kalau digabung ya shad, lam, tasdid dan alif, kemudian itu ditarik maknanya, maka yang muncul yang pertama adalah makna doa ya. Doa, salat. Salat maknanya doa. Salat dalam syariat Islam disebut salat. Jadi kenapa salat di dalam syariat Islam namanya ya salat? Karena mengandung doa di dalamnya. Ya. Jadi kenapa sih gerakan ini gerakan yang kita lakukan ada 5 kali sehari wajib ya. Wajibnya 5 kali sehari dinamakan salat karena ibadah itu dari awal sampai akhir mengandung doa. Benar nggak Pak Bu? Jangan-jangan saya salah. Kalau saya salah dikoreksi. Jangan ikut salah. Salah ikut salah nanti. Dari awal sampai akhir takbiratul ihram sampai akhir itu isinya doa. Ya, maka disebut dengan salat. Saya akan tampilkan ayat dari surat At-Taubah atau saya akan bacakan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Mungkin yang punya HP bisa dibuka surat At-Taubah ayat 103. HP-nya jangan isinya WhatsApp aja, tapi juga ada mushaf digitalnya ya. Nah, silakan dibuka surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim. Perhatikan lafadznya wa shalli 'alaihim. Yuk kita tampilkan biar yang enggak bawa HP bisa melihat juga. Wa shalli 'alaihim ini. Lihat katanya ada shad, lam, tasydid. Ya. Ini kata perintah. Kalau bukan perintah ada alifnya di belakang. Shalla. Ya. Ini salat. Apakah salat kepada mereka yang dimaksud? Apakah salat yang dimaksud ini salat kepada mereka? Jawabannya tidak. Tapi maksudnya adalah sholli alaihim di sini adalah mendoakan mereka. Ya. Jadi Islam berikan zakat artinya doakan mereka. Bukan artinya sholat kepada mereka, gerakan sholat, bukan. Ya.
tapi mendoakan mereka. Nih. Oke. Baik, saya tarik kembali. Jadi doakan untuk mereka. Ini yang tampilan di dalam ayat Al-Quran menggunakan kata sholat tapi maknanya bukan gerakan sholat. Jadi nggak semua kata sholat di dalam Al-Quran itu maknanya gerakan sholat yang kita ketahui ya dari takbir sampai salam, bukan itu. Tapi bisa jadi makna yang dimaksud adalah doa. Ini perlu diperhatikan. Inna salataka sakanul lahum. Dilanjutkan ayatnya, inna salataka kan sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi doakanlah mereka, ya, karena doanya itu akan menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Begitu. Maka inilah makna yang pertama dari sholat adalah doa. Makna yang kedua, sholat. Kira-kira apa Pak Bu? Coba saya nanya. Sudah terlanjur tadi ya slide-nya. Sudah ada contekan. Makna yang kedua adalah hubungan, yaitu silatun. Sholat di mana silatun. Makanya pernah dengar silaturahim? Hubungan. Jadi makna sholat yang berikutnya adalah hubungan. Ya. Di dalam sholat hati seorang hamba terhubung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah makna sholat. Ya. Makanya judul dari kajian kita ini adalah merajut kembali hubungan. Maksudnya adalah sholat kita ini ya, kepada Allah kita perbaiki. Kita maksimalkan kembali. Di dalam sholat hati seorang hamba terhubung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna sholat yang ketiga. Yang berikutnya makna sholat yang ketiga. Cukup sampai 3 aja ya. Dan banyak-banyak. Yaitu mengagungkan. Ta'zim namanya. Jadi sholat makna ta'zim, mengagungkan. Kenapa maknanya demikian? Karena di dalam sholat seorang hamba mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah kenapa dinamakan sholat ya sholat. Karena memiliki makna, mengandung makna mengagungkan. Siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Seperti pada letaknya di mana? Persisnya itu ada di tasyahud. Bacaan tasyahud itu. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Ya, segala pengagungan milik Allah. At-tahiyatu lillah. Segala pengagungan milik Allah. Dalam salat kita sedang tasyahud, bacaan doa itu kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah. Ya, segala pengagungan milik Allah Tabaraka wa Ta'ala kita ucapkan, tapi hati kita, batin kita melayang ke sana kemari. Apalagi kalau makannya kekenyangan, sholat tarawih ngantuk, sudah nggak tahu deh baca. Waduh. Tiba-tiba imamnya salam, nah, kita belum sempat baca sholawat. Nah loh. Jadi luar biasa makna sholat secara bahasa ini seperti ini. Ada lagi enggak? Ya ada, tapi kita cukupkan sampai di sini ya. 3 makna. Yang pertama apa Pak? Makna sholat? Doa. Yang kedua? Hubungan. Bagus. Yang ketiga? Mengagungkan.
Baik, nanti pertemuan berikutnya kita tes ya. Dapat 100 nanti Hamdan dapat bonus box makan satu lagi. Ya Pak Irwan ya? Oh enggak. Oh enggak. Enggak kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita belajar ya, bukan untuk box makanan ya. Kita belajar untuk diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikutnya adalah makna solat berdasarkan terminologi. Nah inilah makna solat yang ditinjau dari ilmu fikih itu seperti ini maknanya. Bukan yang tadi yang kita bahas, tapi ini. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ucapan dan perbuatan tertentu. Beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan tertentu. Ini garis bawahi ini. Enggak sembarangan bacaan, enggak sembarang gerakan perbuatannya, tapi perbuatan dan ucapan tertentu. Sudah ditentukan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditentukan. Jadi sholat itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita. Ucapan ibadahnya ucapan ini. Banyak sekali ucapannya. Mulai dari doa istiftah, baca Al-Quran, zikir-zikir di setiap gerakannya. Semuanya itu adalah ucapan. Perbuatannya ya gerakan sholatnya itu. Dari takbir, mengangkat kedua tangan, bersedekah, dan selainnya. Semua perbuatan. Ya. Tertentu nggak boleh. Tertentu berarti nggak boleh. Saya mau angkat tangannya beginilah. Kan angkat tangan juga gini, betul nggak? Nabi SAW nggak menunjukkan gitu. Raf'ul yadaihi, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Pertanyaannya kalau bapak-bapak sekalian jamaah sekalian di sini, ketika mendengar hadis tersebut, mengangkat kedua tangan, kira-kira banyak sekali versinya. Ada yang mungkin begini, ada yang mungkin begini, ada yang mungkin begini. Macam-macam variasi. Karena setiap orang punya pemikiran, penafsiran masing-masing. Sama-sama ngangkat. Apakah sini kan bukan ngangkat? Ini ngangkat tangan saya. Apakah gini bukan ngangkat tangan? Ini ngangkat tangan juga. Semua ngangkat tangan. Tapi mana yang tepat sesuai dengan tadi khusyuk fisik yang pertama, sesuai dengan gerakannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke bahasa Arab nantinya ujung-ujungnya. Dan itu kita dapati dari perkataan para ulama. Perkataan para ulama ternyata menguraikan bahwasanya mengatakan rafa'un itu bukan yang begini. Ya, tapi cukup diangkat. Ini sudah termasuk mengangkat. Dan sederhana. Karena tujuannya bukan untuk heboh-hebohan gitu kan. Kalau begini kesannya seperti berlebihan. Ruku juga sama, rukunya nggak sembarangan. Ya ruku ya begitu posisinya. Nggak ada ruku itu kayak tungkerep gimana gitu posisinya. Nggak ada. Kepala di bawah, kaki di atas gitu. Nggak ada ruku kayak gitu. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud gitu sambil tiduran gitu. Nah ini keliru. Kemudian kita sampai sudah ya? Sudah ya? 52 ya. Baik. Kemudian yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dimulai dari takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makna salat berdasarkan terminologinya atau yang menjadi pembahasan dalam pembahasan fikih salat. Begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin kalau mau bertanya dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah taala.
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.